Permisi bang, gue boleh minta waktunya sebentar nggak bang? Boleh, ada apa ini? Ini gue ada tugas dari kampus bang, nanya-nanyain mahasiswa yang beda budaya sama kalau misalnya komunikasi yang beda budaya gitu bang, boleh nggak bang? Boleh. BTW lu asalnya dari mana ya bang? Gua dari Bandung nih bang, Sunda asli. Oh lu berarti masih kental lah Sundanya ya? Iya, Pas banget nih. iya. Langsung aja ke pertanyaannya. Lu pernah ada pengalaman nggak sih bang? Komunikasi yang sama teman lu nih, kalau misalnya dari budaya lain gitu. Oke, kalau itu sih menurut aku ya, komunikasi yang pas itu bukan cuma soal ngomong pakai kata-kata yang bener aja sih bang, Hmm. tapi lebih ke gimana kita bisa nyambung sama orang-orang yang beda latar belakang budayanya. Jadi intinya kita harus peka sama cara dia ngomong, sama gestur tubuhnya atau logat dia ngomong, apa apa yang dia suka dan juga gimana dia nanggepin sesuatu. Misalnya nih, Hmm. ada temen dari budaya yang biasanya ngomong itu langsung banget tanpa basa-basi. Tapi ada juga yang lebih santai dan gak suka ngomong terlalu belak-belakan. Nah, komunikasi yang pas itu kita harus bisa nangkep tanda-tanda itu dan nyesuaiin cara ngomong kita supaya dia nggak merasa tersinggung atau malah bingung. Selain itu, komunikasi yang pas itu juga harus ada rasa sabar dan saling menghargai gitu bang. Kadang kita nggak ngerti maksud-maksud mereka langsung karena kan dia juga dari luar juga ya bang ya, beda culture-nya sama kita. Tapi kita nggak boleh buru-buru marah atau nyela sama bahasa mereka atau sikap dia kayak gitu ke kita. Kita coba tanya baik-baik dulu bang, atau kita ulangi lagi biar jelas. Nah kalau kita bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu, komunikasi jadi lebih enak aja bang, dan gak canggung juga kalau ngobrol, bahkan kalau ada perbedaan besar sekalipun gitu bang. Oh gitu ya bang ya. Berarti lu bisa ngejelasin lah kalau misalnya temen lu kalau misalnya berlebihan gitu ya bang ya. Iya, kita harus juga ngerti sama orangnya juga bang. Oh gitu ya. Udah gue lanjut pertanyaannya selanjutnya bang ya. Boleh. Ceritain dong bang, lu pernah gak sih ngalamin ngobrol sama temen yang budaya budaya lain nih yang bikin gak nyaman atau nyaman gitu. Terus ciri-cirinya apa sih bang? Nah kalau itu aku pernah banget ngalamin dua situasi ini. Yang pertama yang bikin nyaman itu waktu aku ngobrol sama teman-teman dari budaya lain yang bener-bener sabar dan gak cepet nyimpulin sesuatu sama budaya aku maupun budaya orang lain. Misalnya waktu itu aku lagi cerita pengalaman aku nih yang agak ribet mungkin ya Hmm. dalam bahasa aku. Dia nggak langsung ngejudge atau ngasih yang komentar negatif gitu ke aku bang. Dia malah nanya-nanya pelan-pelan supaya aku lebih apa namanya lebih bisa jelasin. Itu bikin aku ngerasa dihargain aja bang waktu ngobrol itu, dan aku juga jadi bebas buat ngomong apa aja, nggak takut salah kalau ngomong sama dia. Ciri-cirinya kayak suasana jadi lebih santai, terus nggak ada yang ngotot dan semuanya juga saling ngertiin aja. Nah beda cerita waktu itu aku pernah ngobrol sama orang yang nggak sabar dan cenderung ngejudge langsung sama apa yang aku omongin. Dia juga suka nyela dan ngomong dengan nada yang bikin aku kayak kurang dihargain lah. Hmm. Kadang dia juga pakai bahasa tubuh yang gak enak, kayak ngelirik sebelah atau ketawa kecil ketika aku lagi cerita atau lagi ngomong itu bikin aku jadi nggak nyaman aja sama dia, atau cepat-cepat pengen pulang, cepat-cepat pengen selesai aja ngobrolnya bang sama dia. Hmm. Ciri-cirinya situasi yang gak nyaman itu biasanya ada rasa tegang aja kalau kita ngobrol. Orang yang diajak ngobrol pun jadi tertutup. Nggak cuman aku doang kayaknya sih bang ya. Kayaknya orang Hmm. juga kalau digituin jadi lebih tertutup. Dan juga kalau bisa kayak gitu ada juga yang bisa marah juga. Terus komunikasinya juga jadi gampang salah paham aja sih bang. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya dari budaya lu nih bang, Hmm. kalau misalnya nggak nyaman tuh di nggak bisa di ngomongin secara langsung gitu ya bang ya. Ya, Gitu ya. Nah udah gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang ya. oke. Kalau menurut lu nih bahasa daerah lu kayak bahasa daerah, bahasa Indonesia, terus sama bahasa Inggris tuh gimana sih perannya waktu lu berkomunikasi sama budaya lain? Jadi gini bang, sebenarnya bahasa itu sebenarnya kayak kunci utama buat ngobrol dan nyambung sama orang lain. Kalau bahasa daerah itu biasanya aku pakai buat sama teman-teman kampung aku atau yang udah kenal deket lah kayak keluarga atau Hmm. adek.
Terus bahasa daerah juga bikin kita ngerasa lebih dekat sama nyaman aja. Itu sebenarnya tuh kayak identitas kita juga. Tapi kalau aku ngobrol sama orang dari daerah lain, aku biasanya pakai bahasa Indonesia supaya semua bisa ngerti juga Mm-mm. dan nggak ada yang bingung. Karena sejatinya semua orang juga nggak ngerti apa yang lu bawa Iya iya dari paham paham budaya paham. lu. Nah, kalau bahasa Inggris nih biasanya aku pakai kalau ketemu temen dari luar negeri atau pas lagi ada acara kampus yang melibatkan orang asing. Terus bahasa Inggris juga itu penting, Bang. Mm-mm. Pentingnya itu buat dunia akademik, kayak presentasi atau diskusi internasional, tapi ya kadang susah juga nyesuaiin bahasanya. Apalagi kalau teman kita bahasa Inggrisnya nggak lancar atau kita sendiri nggak terlalu mahir ya. Makanya dalam komunikasi lintas budaya selain bahasa kita juga harus peka sama ekspresi dan gestur supaya pesan itu tetap nyampe karena orang juga nggak semuanya harus bisa bahasa Inggris juga sih tapi Inggris juga penting sih menurut gua bang. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya di budaya lo tuh lu nggak bisa lu tuh nggak harus maksa kalau misalnya orang lain tuh bisa bahasa lu juga gitu ya bang. Iya lah. Harus sama-sama gitu lah ya. Jadi Iya, kalau misalnya lu ketemu budaya lain sebisa mungkin lu pakai bahasa Indonesia gitu. berusaha netral aja. Oke oke oke. Kalau misalnya nilai-nilai atau aturan apa sih yang lu jaga nih dalam komunikasi? Misalnya kayak sopan santun, panggilan, humor, atau hierarki gitu bang. Kalau aku ya pribadi aku tuh paling jaga kalau soal sopan santun ya. Misalnya aku selalu hati-hati dalam manggil orang. Mm-mm. Apalagi yang lebih tua atau punya posisi penting. Aku nggak langsung manggil nama doang, tapi pakai kalau bahasa Sunda ya AA, Teteh, tapi kalau di Oh, Indonesia kita netral sama orang-orang Pak, Bu, atau kata hormat yang lain-lainnya sih Bang. Aku juga nggak suka bikin candaan yang bisa bikin orang lain tersinggung, mm-mm. terutama kalau candaan itu nyerempet ke budaya atau kepercayaan mereka. Mm-mm. Karena sejatinya kan orang Sunda tuh kalau udah ngobrol ya, dia kalau bercanda bercanda terus nggak ada seriusnya bang. Iya Tapi sih, kalau lagi iya. serius serius banget. Nah aku sadar banget kalau humor itu beda-beda tiap budaya. Mm. Karena ya itu yang poinnya itu tadi ya bang ya. Mm. Jadi aku tuh selalu hati-hati. Selain itu aku juga jaga supaya nggak terlalu ngegas atau memaksakan pendapat. Karena orang Sunda nggak bisa ngegas juga sih bang. Dia orangnya Iya paham paham. mau ngomongnya lembut-lembut gitu. Aku berusaha ngehargain hierarki dan peran orang lain kayak dosen atau senior di kampus dan nggak cuek sama aturan yang mereka pegang. Aku juga suka jaga sikap rendah hati karena dengan itu orang lain juga lebih terbuka dan komunikasinya jadi lebih lancar, nyaman aja kalau kita ngobrol gitu bang. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya balik lagi ke soal humor, kalau misalnya Sunda tuh nggak belak-belakan gitu ya bang. Bisa diatur lah bercandaan sama yang Ya, sama Sunda, yang atau enggak sama yang temen lu. Terus kalau misalnya bercanda sama yang beda budaya itu beda lagi gitu ya bang ya. iya iya kayak gitu dah bang intinya. Ya udah. Kalau misalnya ini pernah nggak sih lu bang kayak lu salah paham nih sama temen lu dari budaya lain. Terus gimana sih cara nyelesainnya juga? Kalau apa tadi? Pernah gak sih bang kayak lu punya salah paham nih sama temen lu tapi dari budaya lain temen lu ini terus lu gimana sih cara nyelesainnya? Oh itu gue pernah. Aku inget tuh waktu itu aku salah paham sama temen yang dari budaya lain karena cara dia ngomong yang terlalu langsung ya. Hmm. Karena langsung kayak gitu tuh nggak biasa kalau di suku gua bang. Hmm. Dia juga ngasih kritik tanpa basa-basi gitu bang dan itu bikin aku agak tersinggung sih. Hmm. Aku kira dia nggak sopan atau nggak hormat sama aku ya bang ya atau bukan nggak hormat sih tapi lebih nggak respect aja sih bang. Tapi setelah aku pikir-pikir dan ngobrol sama dia, ternyata itu memang cara biasa di budaya budaya dia buat jujur dan to the point. Terus akhirnya aku ngobrol baik-baik, jelasin perasaan aku yang ngerasa tersinggung sama dia, Bang. Dan dia juga jelasin maksud dia tuh yang sebenarnya tuh baik. Setelah itu kami jadi lebih ngerti lah satu sama lain dan komunikasi jadi lebih lancar juga. Intinya kita tuh kalau gak ngerti tuh jangan ngejudge langsung dari belakang aja sih bang. Oh iya. Terus dari pengalaman itu aku belajar kalau salah paham itu wajar lah.
asal kita mau buka komunikasi dan pokoknya intinya saling jelasin aja. Mau belak-belakan boleh, cuma kasih tahu dulu nih lu latar belakangnya kayak gimana. Dan ada batasannya Ya gitu. kita balik lagi ke poin tadi deh, kita harus lihat dulu gestur orangnya kayak gimana, nada dari dia yang bawa dari rumah kayak gimana nadanya. Ya pokoknya kita harus ngerti aja orang itu bang kayak gimana. Berarti kayak misalnya lu ngomong ke orang lain terus misalnya orang lain ngomong ke lu. Eh, lu bisa jelasin kalau misalnya gua nggak bisa gini gitu ya. Ya Hmm, pokoknya intinya komunikasi aja sih bang. iya ya. Kalau misalnya nih kerja kelompok sama teman beda budaya, Iya. strategi apa sih yang efektif buat lu? Strategi buat apa nih bang kayak gimana? Kalau misalnya kayak lu ada kerja kelompok kampus lah bang, Oh iya. terus pasti kan teman-temannya beda budaya kan bang, Iya. nggak semuanya Sunda kan. Strategi yang biasanya kayak supaya nyatu lagi gitu gimana sih bang yang efektif? Oh kalau gitu, kalau misalnya kerja kelompok nih sama teman-teman beda budaya nih waktu kampus nih, aku tuh biasanya mulai dari dengan ngobrol bareng dulu buat bikin aturan mainnya kayak gimana. Kita sepakat gimana cara berkomunikasinya, siapa yang pegang tugas apa, dan gimana kalau ada masalah. Aku juga biasanya ngajak semua orang buat ngomong dan dengerin pendapatnya, jadi nggak miskomunikasi kayak tadi bang. Soalnya gue nggak mau kalau misalnya ada miskomunikasi kita malah jadi kerjanya nggak benar, biar nggak ada yang ngerasa diabaikan juga sih. Aku selalu berusaha sabar banget, kadang ada perbedaan cara kerja atau kebiasaan yang bikin bingung. Aku juga nggak maksa ide aku harus buat ya apa maksudnya ide aku tuh nggak Biar harus diterima diterima gitu. ya. Tapi cari jalan tengahnya yang semuanya setuju. Terus aku juga sering ngingetin kelompok buat jaga komunikasi dengan baik, jangan langsung marah atau kesel. Ya itu tadi, jangan langsung ngejudge atau kayak gimana. Itu sejatinya kita nggak nyaman banget kalau digituin sih bang. Kalau berbeda pendapat ya, dengan cara kayak gini mungkin kerja kelompok jadi lebih enak, sama hasilnya juga lebih maksimal. Kita juga ngobrolnya juga enak. Kedepannya pasti ya Lebih pokoknya bagus lah kelompoknya ya. iya bahagia juga sih bang kalau misalnya nggak ada tekanan kayak gitu bang. Berarti kan ini kayak misalnya lu kan lagi kuliah di Bandung bang, Iya. berarti nggak ada main senioran gitu ya, kayak gue di Bandung nih, Sunda gue lebih kental gitu Oh enggak, nggak ada justru ya? justru orang Bandung itu orang Sunda ya sejatinya tuh orangnya tuh excited kalau ngobrol sama orang-orang baru. Nerima lah ya. Iya, dia tuh pengen, orang baru tuh kepoan. Kepoan tuh dia jadi pengen tahu budaya luar tuh kayak gimana. Nah, dengan cara kepo itu orang itu juga merasa dihargai di Bandung, makanya banyak orang tuh betah kalau di Bandung karena orang-orangnya tuh kayak gitu. Iya sih, gue sama ini di Bandung ketemu teman-teman gue yang Sunda nih, yang Sunda kental. Ya. Dia juga ngertiin juga sih gue kayak gimana gitu, makanya gue jadi nyaman di sini sih. Ya udah, ada pertanyaan terakhir nih bang. Boleh. Kalau misalnya lu disuruh definisi nih komunikasi lintas budaya mahasiswa, gimana sih bang? Terus batasannya apa? Gimana komunikasi lintas budaya terus batasannya ya bang ya? Menurut aku komunikasi lintas budaya mahasiswa itu proses ngobrol atau tukar pikiran antar mahasiswa yang berasal dari budaya yang berbeda. Terus tujuannya saling memahami dan kerja bareng. Jadi bukan cuma sekedar ngomong doang, tapi lebih ke gimana kita bisa menghormati perbedaan dan gak bikin masalah karena beda budaya. Batasannya itu biasanya muncul kalau ada perdebatan atau perbedaan, itu bikin kita nggak bisa nyambung sama sekali. Malah ada muncul konflik-konflik yang nggak jelas, yang nggak akan kelar-kelar. Misalnya kalau ada sikap diskriminatif, nggak mau ngerti budaya lain, atau malah saling ngejek. Kalau udah gitu komunikasi jadi nggak sehat banget bang, kehitungnya kayak toksik lah. Jadi harus dicari solusinya supaya semuanya bisa nyaman lagi ya. Pokoknya poin-poinnya sama aja bang, kita intinya berkomunikasi aja. Aduh sorry ini bang, lu bisa ngulangin lagi nggak yang definisiin? Gue kayak masih belum paham nih, bisa nggak bang? Boleh Sorry boleh banget ya, boleh Bang, ya. boleh bang. Jadi intinya menurut aku sih pribadi, komunikasi lintas budaya mahasiswa itu adalah proses ngobrol dan tukar pikiran antara mahasiswa yang berasal dari budaya yang berbeda.
dengan tujuan yang saling memahami dan kerja bareng. Jadi bukan cuman sekedar ngomong doang, tapi lebih ke gimana kita bisa saling menghormatin atau ngehargain perbedaan dan gak bikin masalah karena beda budaya, saling tahu batasannya. Batasannya itu biasanya muncul kalau ada perdebatan atau perbedaan, Bang. Itu bikin kita nggak nyambung sama sekali, atau ada malah muncul konflik-konflik nggak jelas yang nggak akan beres-beres. Misalnya kalau ada sikap diskriminatif nih, Bang nih, udah gitu komunikasinya jadi nggak sehat aja, jadi nggak sehat, kayak toksik itu, Bang. Terus harus dicari juga solusinya kayak gimana biar bisa nyaman lagi, biar kedepannya tuh bisa lebih baik lagi. Berarti Bang, lu kayak nyari akar masalahnya gimana, terus gimana nih supaya bisa nyambung lagi gitu ya Bang ya. ya intinya poin-poinnya sama, Bang, sama pertanyaan-pertanyaan tadi, komunikasi, Bang. Gitu ya Bang. Udah sih Bang, gitu aja. Lu bisa ini nih Bang, simpulin dong dari yang pertanyaan-pertanyaan gua tadi tuh secara singkat aja sih Bang, bisa nggak Bang? Bisa nih. Jadi dari semua pengalaman dan cerita yang aku bagiin tadi, intinya sih komunikasi lintas budaya yang itu soal gimana kita bisa saling ngerti dan saling hargain. Meskipun latar belakang kita tuh beda-beda, entah itu dari cara ngomong, kebiasaan, atau nilai-nilai yang dipegang. Semua orang punya cara sendiri dalam berkomunikasi. Nah, tugas kita itu harus peka sama perasaan orang lain, sama gestur orang lain, sikapnya kayak gimana. Kalau bawa dari sama daerah dia gimana ya? Sama daerah yang dia bawa ke daerah kita nih. Terus harus sabar, terbuka juga supaya nggak gampang salah paham juga sih, Bang, kayak gitu. Terus yang kuncinya itu apa sih Bang? Kayak supaya dia lebih ngerti juga. Nah, kuncinya itu pokoknya kalau dari leluhur kita kuncinya itu sopan santun, empati, dan harus fleksibel juga, Bang. Kalau kita bisa nerima perbedaan dan mau belajar satu sama lain, pasti komunikasi bakal jadi lebih nyaman, terus nyambung, dan malah bisa jadi belajar satu sama lain juga. Pasti komunikasi bakal terasa lebih nyaman juga. Nambah temen juga, dan terus pengalaman yang baru yang seru. Jadi komunikasi lintas budaya itu bukan hal yang ribet sih, Bang, tapi justru kesempatan buat tumbuh dan belajar lebih luas supaya sebagai mahasiswa di zaman global kayak sekarang ini, Bang. Berarti kalau misalnya menurut lu tuh kayak lintas budaya gini tuh bukan kayak hal yang ribetin bagi lu ya, malah bagi pelajaran supaya temennya lebih banyak, relasi lebih banyak gitu ya Bang. Gua seneng, Bang, kalau misalnya dapat teman baru dari budaya luar tuh. Ada kesenangan sendiri gitu lah Bang. Ya. Ya udah nih gue mau tahu dong tentang budaya Bandung yang khususnya Sunda tuh Bang. Apa sih bahasa-bahasa yang unik tuh biasanya yang sering dipakai sama orang-orang? Sebenarnya yang bikin unik tuh aksennya, Bang, cara nada bicara dia, sih, Bang. lucu sih bicara Sama Sunda. campur bahasanya juga kayak tikus nih. Itu ada tikus di got. Terus kita Itu bilang artinya tuh Bang. Itu bahasa Sundanya tuh apa? atau ayah berit, anak solokan. Nah, biasanya kan nadanya agak-agak gitu nih. Oh iya sih, Kalau lucu misalnya mancing tuh kalau sering ya dipakai sama bapak-bapak ya. Ayo jangan uang musik lah sekedeng, uang ngayakeun lah hulu. Itu artinya apa Bang? Kita mau, ayo bro kita mancing dulu, kita refreshing kepala kita nih. Lagi dong Bang. Nah, terus kalau misalnya kita lagi sama orang nih, terus orangnya banyak ngomong atau cerewet, asal apa polontong mana euy. Nah itu tapi Itu apa tuh artinya? Apa ya itu artinya ya? Dia tuh kayak banyak ngomong, Bang, kayak cerewet gitu, kayak tapi itu petenteng itu gitu lah. lebih bahasa lucunya bukan marah Iya, artinya. bukan marah. Satu lagi dong Bang. Kalau satu lagi Biasanya kalau misalnya ngomong sama orang tua tuh bahasanya gimana? Ada perbedaan sama orang tua sama temen nggak Bang? kalau orang tua tuh biasanya pakai bahasa yang lebih sopan. Kalau itu kan iya lebih halus. Kalau tadi kan kita bahasanya bahasa Sunda kasar tuh. Kalau bahasa ada kata-katanya nggak Bang? Kalau misalnya kita mau aku mau pergi main nih. Itu apa? Abi bade ameng sakedap, bade ka bumi rerencangan. Itu apa artinya tuh Bang? Aku mau pergi
mau pergi main ke rumah temen itu artinya. Berarti kalau misalnya rata-rata Sunda bisa ngebedain ya temen mana, orang tua yang lebih tua yang mana gitu ya. Ya, Bang? justru lebih susah itu bahasa apa tadi? Bahasa lemesnya, Bang. Oh, bahasa lemesnya, bahasa kentalnya tuh, Ya, bahasa halus lah. bahasa halusnya. Bahasa halusnya itu lebih susah, Bang, daripada bahasa kasarnya. Oh iya. Iya. Ya udah sih Bang, gitu aja. Sorry ya Bang ganggu waktunya. Iya, Bang, santai aja nggak apa-apa, Makasih Bang. Bang, gue jadi ngerti nih budaya-budaya Sunda gimana. Nggak apa-apa, Bang. Harus Makasih, Bang. belajar-belajar, Bang. Yo, Yo. makasih Bang.